Kita itu punya tetangga yang memang tetangga resek gitu ya, tetangga yang julid, tetangga yang kepo dengan kita gitu. Kita mengubah ejaan nama negara yang itu adalah untuk konsumsi domestik kita, Indonesia, mereka malah marah-marah, mereka malah koar-koar dan menghina Indonesia. Kita nggak pernah tuh menghina, kalian menyebutkan Maghribi. Apa itu Maghribi? Negara mana itu Maghribi? Kaherah, apa itu Kaherah? Kita nggak pernah mempermasalahkan. Jepun, apa itu Jepun? Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Untuk teman-teman yang baru mampir di kanal ini dan bertanya mengapa saya menggunakan kosakata Maledes, teman-teman bisa melihat di video yang ini. Dan untuk teman-teman yang baru mampir di kanal ini dan bertanya mengapa saya menggunakan kalimat Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, teman-teman bisa melihat di video yang ini. Teman-teman, untuk video kali ini saya tidak akan berbicara spesifik tentang kosakata, tapi saya akan berbicara tentang perubahan ejaan nama negara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan sistem bunyi dan ejaan bahasa Indonesia. Saya akan membacakan dua komentar dari warganet Indonesia. Mas Pri bahas juga Indonesia merubah secara resmi ejaan beberapa negara dan Maledes nyinyir. Kemudian Mas Pri bahas perubahan ejaan nama negara yang jadi ejekan Malingdes, padahal mereka pun lucu. Lebanon jadi Lubnan, All England jadi seluruh England. Ini merujuk kepada kejuaraan bulu tangkis tertua di dunia, All England Championship gitu kan dalam bahasa Inggrisnya. Nah di Maledes itu disebutkan seluruh England. Baik, sebenarnya perubahan ejaan nama negara itu adalah untuk menyesuaikan sistem bunyi dan ejaan dalam bahasa Indonesia, dan itu dinamakan eksonim. Eksonim itu adalah bagaimana pengejaan nama negara dalam bahasa Indonesia. Jadi ini bukan berkaitan dengan perubahan nama negara dalam bahasa Inggris. Enggak, ini adalah disesuaikan untuk sistem bunyi dan ejaan bahasa Indonesia. Dan itu hanya digunakan di Indonesia saja, nggak digunakan atau tidak meminta negara tersebut untuk mengganti nama. Ya enggak dong, siapa kita, begitu kan? Ini adalah untuk menyesuaikan bunyi dan ejaannya dalam bahasa Indonesia. Dan ketika saya membaca dokumen asli, ya, dokumen asli itu adalah yang diajukan oleh Indonesia pada bulan April atau Mei 2025, di mana Indonesia mengajukan kepada PBB, nama grup pakarnya itu adalah, sebentar ya, saya bacakan nama grup yang di bawah naungan PBB itu apa ya? United Nations Group of Experts on Geographical Name. Dewan Pakar PBB untuk penamaan geografi di suatu negara. Dan ini diajukan oleh Indonesia di New York pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 2025. Dan Indonesia memberitahu bahwa pembaruan penamaan negara-negara yang ada di dunia, nama pendek dan nama resminya. Dan itu diajukan oleh Indonesia. Jadi ini berkaitan untuk Indonesia sendiri. Kalau kita melihat dalam summary jurnal ilmiah tersebut, dituliskan Indonesia has been actively contributing to the efforts
of the United Nations Group of Experts on Geographical Names, mainly through its involvement in the Working Group on Country Names. Jadi Indonesia itu aktif melakukan sumbangan kepada PBB, terutama untuk penamaan nama-nama negara yang disesuaikan dengan bahasa Indonesia. In 2019, Indonesia compiled a comprehensive list of world capital city names and revised country names submitted during the first UNGEGN session in New York. Jadi Indonesia itu sudah aktif dan sebenarnya kalau kita melihat daftar nama-nama yang diajukan oleh negara Indonesia dalam Dewan Pakar yang berkaitan dengan nama-nama geografi itu sebenarnya tidak banyak perubahan-perubahannya. Nah, kalau kita mengikuti berita Piala Dunia, kan ada tuh misalkan negara Afrika namanya Kamerun, ya. Kalau ejaan dalam bahasa Inggrisnya CAMEROON. Nah, dalam bahasa Indonesia kita menuliskan apa? KAMERUN. Kamerun. Dan itu kan kita sudah ketahui bersama, ya. Hanya ada beberapa nama negara yang diubah ejaannya, itu disesuaikan dengan bunyi dan ejaan dalam bahasa Indonesia. Ada contoh lagi, misalkan nama negara, misalkan Maroko, kan? Ejaan dalam bahasa Inggrisnya MOROCCO, Maroko. Sedangkan dalam ejaan bahasa Indonesia itu menjadi MAROKO, Maroko. Germany dalam bahasa Inggris, ya, dituliskan GERMANY. Nah, dalam bahasa Indonesia JERMAN, Jerman. Jadi itu sebenarnya kita sebagian besar kita sudah mengetahui bahwa itu adalah untuk ejaan dalam bahasa Indonesia. Seperti lagi contoh Itali. Dalam bahasa Inggris ITALY, Italy. Nah, dalam bahasa Indonesia Italia. Nah, mengapa ini menjadi rame? Karena Indonesia itu mengubah ejaan seperti nama negara Thailand. Oke, kita tahu dalam bahasa Inggris Thailand itu THAILAND, ya. Nah, kita mengubahnya menjadi TAILAN. Mengapa D-nya hilang? Karena ya dari sistem bunyi, D-nya itu kita tidak sebutkan, ya, Thailand, sudah. Dan D-nya kan kita nggak menyebutkan, kecuali kalau kita ingin menyebutkan dalam bahasa Inggris menjadi Thailand. Begitu kita mengatakan Thailand, berarti ada D di ujungnya, ya. Namun untuk bunyi dan ejaan bahasa Indonesia, D di akhir kan nggak disebutkan. Seperti misalkan Singapore, ya, dalam bahasa Inggris, itu kan SINGAPORE. Tapi kan itu tidak disebutkan Singapore. Maka Indonesia menyebutkan Singapura. Seperti misalkan Filipina. Nah, di Indonesia kita menyebutkan Filipina. Jadi itu adalah sesuatu yang biasa-biasa aja, ya. Itu adalah normal aja. Setiap negara itu mempunyai cara menyebutkan nama sesuatu negara selama nama itu konsisten dan dimengerti oleh seluruh rakyatnya. Jadi bukan sesuatu yang aneh kalau misalkan sebuah negara itu mengubah nama suatu negara. Misalkan kalau nggak salah itu Prancis, ya. Prancis itu menyebut nama negara Jerman itu bukan Jerman, Aleman. Tolong dikoreksi kalau saya salah, ya. Apakah itu menjadi masalah? Nggak ada masalah. Karena itu adalah hak prerogatif kedaulatan sebuah negara untuk memberikan nama negara lain yang dimengerti oleh negara itu sendiri. Jadi nggak ada hubungannya dengan internasional. Nah, saya memang membaca banyak komentar dari warganet Maledes yang nyinyir, yang merasa kayak mereka ini suci, mereka ini selalu benar. Pokoknya kalau Indonesia melakukan sesuatu itu, mereka itu nyinyir, ngata-ngatain Indonesia, apa ini mau mengubah nama negara. Padahal mereka juga banyak mengubah nama negara. Bahkan kalau kita berbicara tentang negara Maroko, dalam bahasa Indonesia, Moroko, dalam bahasa Inggris, di Maledes mereka menyebutkan apa? Maghribi. Kamu dapat dari mana itu Maghribi? Nama resminya Kingdom of Morocco. Nah, kok kalian menyebutkan itu Maghribi? Apakah Indonesia kepo dengan penamaan kamu menyebutkan Maroko itu sebagai Maghribi? Enggak. Nah, lantas kenapa lu kepo dan ngata-ngatain Indonesia ketika Indonesia mengubah nama negara Thailand menjadi Thailand tanpa D di akhir, tanpa H, untuk konsumsi di dalam negeri Indonesia? Kita nggak pernah ribut tuh.
kalian mau menggunakan nama negara Maghribi. Nah, misalkan yang lain lagi, negara Japan, oke, dalam bahasa Inggris tertulisnya Japan. Dalam bahasa Indonesia menjadi Jepang. Kalian menuliskan apa? Jepun. Apakah kita Indonesia menertawakan? Enggak, tapi kalian selalu menertawakan ketika Indonesia mengatakan Jepang. Ini yang saya katakan bahwa kalian itu nggak punya cermin di rumah. Nah, mau contoh yang lain, Kairo, ibu kota negara Mesir, ya, Kairo. Kita menyebutkan nama ibu kotanya, ya udah, Kairo. Nah, di Maledes, mereka menyebutkan apa? Kaherah. Apakah kita menertawakan? Enggak. Nah, sekarang kenapa kalian, warganet Maledes, malah menertawakan ketika kami mengubah ejaan nama negara agar sesuai dengan bunyi dan ejaan bahasa Indonesia. Kalian iri ya dengan bahasa Indonesia? Ngaku aja deh kalau kalian tuh iri, ya. Ini ada yang menarik lagi nih. Negara Turki, kita dalam bahasa Indonesia menyebutkan Turki. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Turki, tertulisnya Turki. Namun kita menuliskan Turki ya, karena itu yang memang kita ketahui dari misalkan Ataturk ya, Kemal Ataturk. Jadi Turki, udah orang Turki. Nah, di Maledes saya mengetahui sebelumnya mereka menggunakan Turki, tapi akhir-akhir ini mereka menggunakan Turkiye. Iki piye? Laporan Farah Nabila Wazir di Ankara, Turkiye. Berucap di sebuah forum di Turkiye, Majlis Strategik Peringkat Tinggi Malaysia-Turkiye antara acara kemuncak lawatan Perdana Menteri ke Turkiye. Iki piye? Atau mungkin mereka ingin konsisten ya, karena mereka kan sudah mencuri lagu Rasa Sayange. Jadi kalau ada Turkiye, ya udah mereka tuliskan aja semua Turkiye ya. Padahal lagu Rasa Sayange yang mereka curi itu bukan Rasa Sayange, yang mereka tuliskan Rasa Sayang He. Rasa sayang he, rasa sayang he. Opo, bener. Inilah ya teman-teman, kita itu punya tetangga yang memang tetangga resek gitu ya, tetangga yang julid, tetangga yang kepo dengan kita gitu. Kita mengubah ejaan nama negara yang itu adalah untuk konsumsi domestik kita, Indonesia, mereka malah marah-marah, mereka malah koar-koar dan menghina Indonesia. Kita nggak pernah tuh menghina, kalian menyebutkan Maghribi. Apa itu Maghribi? Negara mana itu Maghribi? Kaherah, apa itu Kaherah? Kita nggak pernah mempermasalahkan. Jepun, apa itu Jepun? Tapi karena kalian nyenggol Indonesia, ketika Indonesia mengubah ejaan nama negara, ya udah kita senggol balik dong. Kalau nggak mau dicubit, jangan mencubit. Sesederhana itu aja. Nah, begitu kita mencubit kamu jangan menjadi playing victim gitu, merasa jadi korban gitu. Kita nggak pernah mempermasalahkan kok. Hanya kalian mempermasalahkan ketika Indonesia mengubah ejaan nama negara. Udah, kalian bilang aja kalian tuh iri. Mengapa? Karena iya ya, kenapa kita nggak bisa berpikir seperti orang Indonesia mengubah ejaan nama negara? Turkiye! Itu nggak sesuai dengan lidahmu. Kamu tuh orang Melayu kan? Tapi kamu mengikuti cara-cara Inggris, Turkiye, begitu negara Maroko yang jelas-jelas namanya Kingdom of Maroko, kamu malah seenak udel menggantikan menjadi Maghribi. Ibu kota negara yang jelas-jelas namanya Kairo dalam bahasa Inggris, kalian malah ubah menjadi Kaherah. Ngapa? Supaya terlihat lebih Arab daripada Arab gitu. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah! Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tapi, bahasa Indonesia itu sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Pertama, dari segi status. Bagi bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia nih, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya, itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Berarti bagi kita, bangsa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah statusnya. Bukan bahasa negara, bukan bahasa nasional. Bahwa di Malaysia, di Brunei, itu menjadi bahasa negara, menjadi bahasa nasional, itu urusan mereka, konstitusi mereka. Kita tidak akan cawe-cawe kepada mereka, biarkan saja. Tapi bagi bangsa Indonesia, kita punya bahasa negara, itu bahasa Indonesia. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia?
Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?